Hujan turun sejak sore, membasahi atap seng rumah kontrakan Raka yang sempit. Di dalam kamar, hanya ada cahaya layar laptop dan suara notifikasi yang terus berdenting tanpa jeda. Raka menelan ludah. Tangannya gemetar saat melihat angka penilaian tokonya turun drastis. 4,8. Jadi gumamnya pelan. Sejak 3 tahun terakhir, Raka hidup dari toko baju online bernama Lunarwear. Ia merintis dari nol, memotret produk sendiri, membalas pesan pelanggan hingga dini hari, dan mengemas paket tanpa bantuan siapapun. Semua berjalan lancar sampai 2 bulan lalu, saat toko pesaing bernama Bintang Mode muncul dan langsung meroket. Awalnya Raka tak ambil pusing, persaingan wajar. Namun malam ini berbeda. Puluhan ulasan buruk muncul bersamaan, seolah disusun rapi. Pairing Robin, penjual tidak bertanggung jawab. Paket berbau aneh. Padahal hari itu Raka bahkan belum mengirim apapun. Ponselnya bergetar. Pesan masuk dari Mira, temannya sesama penjual. "Ra, lu cek toko lu nggak? Kacau banget di forum seller." Raka membalas cepat. "Akun palsu." Kyuyok belum sempat menghela napas, satu ulasan baru muncul. Tidak ada foto, tidak ada nama jelas, hanya kalimat pendek. "Aku sudah mati, tapi tetap memberi bintang 1. Jantung Raka berdegup kencang. Ia menutup laptop, mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma ulah orang iseng. Ia tertawa kecil, memaksa logika bekerja. Namun saat lampu kamar berkedip, bau anyir samar tercium. Seperti besi basah bercampur tanah. Raka berdiri, menyalakan lampu meja. Bau itu hilang, tapi layar ponsel kembali menyala sendiri. Notifikasi baru. Nama akun pembeli terverifikasi 1998 ulasan. "Terima kasih bajunya. Aku dipakai mengubur diriku sendiri." Raka melempar ponsel ke kasur. Napasnya memburu. Hujan di luar terdengar lebih deras, seperti ribuan jari mengetuk jendela. "Ini gak masuk akal," katanya keras, seolah ada orang lain di ruangan itu. Ia membuka kembali laptop, mencoba melaporkan ulasan tersebut. Saat kursor bergerak, layar menampilkan riwayat transaksi yang tak pernah ia lakukan. Tanggal lama, alamat asing, nama pembeli yang sama berulang kali. Semuanya berakhir dengan status selesai. Foto produk ikut berubah. Model baju yang semula polos kini tampak kusam, seakan dipakai lama. Di salah satu gambar, Raka melihat bayangan samar di belakang manekin. Wajah pucat dengan mata kosong. Pintu kamar diketuk 3 kali. Tok, tok, tok. Raka terdiam. Ia tinggal sendirian. Dengan langkah ragu, ia membuka pintu. Tidak ada siapapun. Hanya sebuah paket kecil tergeletak di depan, tanpa label pengirim, tanpa resi. "Siapa yang ngirim?" bisiknya. Ia membawa paket itu masuk. Kardus tipis, ringan. Saat dibuka, isinya kain hitam terlipat rapi. Di sadit kain, ada bercak coklat tua yang mengering. Bau tanah kembali muncul, lebih kuat. Di dalam lipatan terdalam, terselip secari kertas. "Bintang bisa dibeli." Nyewa. Raka menjatuhkan kain itu. Dadanya sesak. Ia teringat kabar yang sempat beredar di grup seller. Beberapa penjual bangkrut mendadak, jatuh sakit. Bahkan ada yang ditemukan meninggal tanpa sebab jelas. Semua tokonya sempat bersaing ketat dengan Bintang Mode. Ponselnya kembali bergetar. Kali ini panggilan masuk dari nomor tak dikenal. Dengan ragu, Raka mengangkatnya. "Halo?" Suara di seberang terdengar parau, seperti datang dari dasar sumur. "Jangan kejar peringkat. Kalau kau masih ingin bernapas." "Siapa ini?" teriak Raka. Tawa pelan terdengar, lalu sambungan terputus. Layar laptop menampilkan pembaruan otomatis. Rating Lunarwear turun lagi, 1,2. Di kolom ulasan terbaru, muncul satu nama yang membuat Raka membeku. "Raka, pembeli." Komentarnya singkat. "Aku kalah." Lampu kamar mati total. Dalam gelap, Raka merasa ada sesuatu berdiri tepat di belakangnya, menatap layar yang masih menyala, menghitung bintang satu persatu. Dan malam itu, persaingan tidak lagi soal penjualan. Pagi datang tanpa matahari. Langit kelabu menggantung rendah, membuat kamar Raka terasa makin sempit. Ia terbangun di kursi, kepala bersandar ke meja. Laptop masih menyala. Layar menampilkan dashboard toko yang tak pernah ia tutup semalam. Rating berhenti di angka ke 1,1. Raka menarik napas panjang. Tenggorokannya kering, matanya perih. Ia mencoba berdiri, tapi lututnya lemas. Ingatan tentang paket hitam dan suara dari telepon semalam
masih berputar-putar seperti pita rusak. Tenang, fokus, ucapnya lirih. Ia membuka grup komunitas penjual. Biasanya ramai dengan promosi, kini dipenuhi keluhan aneh. Ada yang mengaku tokonya terkunci sendiri. Ada pula yang kehilangan saldo tanpa transaksi. Nama bintang mode muncul berulang, selalu dengan omzet fantastis. Mira mengirim pesan pribadi. Rak, lu online, gue mau ketemu. Penting. Raka membalas singkat. Siang, kafe biasa. Ia mematikan laptop, lalu tanpa sadar menatap bayangannya di cermin. Wajahnya pucat, kantung mata menghitam. Di lehernya ada garis kemerahan tipis, seperti bekas lilitan kain. Kafe itu sepi saat Raka tiba. Mira sudah menunggu, wajahnya tegang. Begitu duduk, perempuan itu langsung bicara pelan. Lu tahu Dimas kan? Seller sepatu. Raka mengangguk. Dia meninggal tadi malam. Katanya serangan jantung. Tangan Raka membeku di atas meja. Tokonya naik drastis. Diambil alih admin baru, nama brandnya diganti. Lu tahu siapa yang megang sekarang? Raka tidak menjawab. Mira mencondongkan badan. Bintang mode. Suara sendok jatuh memecah keheningan. Mira menelan ludah. Gue gak percaya mistis, tapi ini keterlaluan. Raka akhirnya bicara. Ulasan di toko gue, bukan manusia. Mira menatapnya lama. Maksud lu? Raka menceritakan semuanya. Dari komentar aneh, paket kain, sampai panggilan misterius. Mira pucat, tapi tidak tertawa. Gue juga dapet chat aneh. Katanya pelan. Akun pembeli, fotonya hitam semua. Dia nanya jam operasional. Padahal toko gue tutup. Mereka terdiam. Mesin kopi berdengung seperti napas berat. Saat Raka membuka ponsel, notifikasi baru muncul. Pesanan masuk. Jumlahnya 1, tapi nominalnya 0 rupiah. Alamat pengiriman kosong. Nama pembeli, tidur terakhir. Ini gila, bisik Raka. Mira meraih tasnya. Ra, gue cabut dulu. Jujur, gue takut. Saat Mira pergi, Raka masih menatap layar. Pesanan itu otomatis berubah status menjadi dikirim. Tanpa. Begitu kembali ke kontrakan, suasana terasa berbeda. Udara pengap meski jendela terbuka. Raka menyalakan laptop lagi. Tiba-tiba, dashboard toko menampilkan menu baru yang tak pernah ia lihat. Manajemen arwah pelanggan. Tangannya gemetar saat kursor bergerak sendiri, membuka daftar akun. Puluhan nama muncul, masing-masing disertai tanggal kematian. Foto profil mereka buram, namun ekspresi ketakutan masih terlihat. Salah satu nama disorot. Dimas_original seller. Lu, gumam Raka. Di sudut layar, jendela cat terbuka otomatis. Dimas, jangan balas pembeli tengah malam. Raka, ini siapa? Dimas, yang gagal keluar. Lampu berkedip, dinding seperti menyempit. Raka menutup telinga, tapi suara ketikan tetap terdengar meski ia tidak menyentuh apapun. Dimas, kami dipakai buat nurunin orang lain. Raka, dipakai siapa? Dimas, yang jual bintang. Nama bintang mode muncul di layar. Kali ini disertai alamat gudang. Lokasinya jauh di pinggiran kota. Bekas pabrik tekstil lama. Raka berdiri, jantung berdebar keras. Kalau gue ke sana, pesan terakhir muncul. Dimas, datang, boleh. Pulang, belum tentu. Laptop mati mendadak. Kegelapan menyelimuti ruangan. Dari sudut kamar, terdengar suara kain diseret perlahan. Seakan ada banyak tangan meraba lantai, mencari pemilik toko berikutnya. Di luar, hujan kembali turun. Dan untuk pertama kalinya, Raka sadar, akunnya tidak pernah benar-benar logout. Malam merambat pelan saat Raka berdiri di depan bangunan tua itu. Pabrik tekstil bekas, dindingnya retak, jendela pecah tertutup plastik hitam. Papan nama sudah roboh. Namun di pintu besi tergantung spanduk baru bertuliskan bintang mode Fulfillment Center. Angin berdesir, membawa bau kain lembab bercampur dupa. Raka menelan ludah. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai tanah menahan telapak kakinya agar tidak masuk lebih jauh. Kalau mau mundur, sekarang, bisiknya pada diri sendiri. Ia tetap mendorong pintu. Suara engsel berdecit memanjang, seperti erangan. Di dalam, lampu neon redup menggantung tinggi, berkedip tak beraturan. Ratusan rak pakaian berjajar rapi. Semua model terbaru, kemasannya sempurna.
terlalu sempurna untuk tempat yang tampak mati. Di antara rak, berdiri, manekin-manekin berjet, kepalanya menunduk. Tubuhnya mengenakan baju dari berbagai toko online yang pernah populer. Raka mengenali beberapa logo yang kini sudah lenyap dari marketplace. Ini bukan gudang, gumamnya. Ini kuburan usaha. Langkah kaki terdengar dari kejauhan. Seorang pria muncul dari balik bayangan. Berpakaian rapi, senyum tipis menghias wajahnya. "Kamu pasti Raka," ucapnya tenang. "Siapa lu?" balas Raka, menahan gemetar. "Panggil saja Arman, pemilik bintang mode." Nama itu terasa dingin di telinga. Raka mengepalkan tangan. "Lu hancurin hidup orang." Arman terkekeh pelan. "Aku cuma memanfaatkan sistem." Ia mengajak Raka berjalan. Setiap melewati rak, lampu menyala satu persatu. Di balik kemasan plastik, Raka melihat sesuatu yang membuat dadanya sesak. Bayangan wajah manusia tercetak samar di kain, seperti potret yang gagal. "Mereka pembeli?" tanya Raka. "Penjual?" jawab Arman santai. "Yang kalah." Raka berhenti. "Lu pakai santet?" Arman menoleh, matanya kosong. "Pasar itu kejam. Aku cuma menyesuaikan cara." Mereka tiba di sebuah ruangan kecil. Di tengahnya ada meja panjang. Di atasnya laptop menyala menampilkan dashboard marketplace. Angka penjualan bergerak cepat, naik tanpa henti. Di samping laptop terdapat mangkuk berisi jarum, potongan kain, dan foto-foto wajah pucat. "Setiap bintang," kata Arman, "punya harga." Raka mundur selangkah. "Lu bunuh mereka." "Tidak." Arman menggeleng. "Mereka menyerahkan diri." Ambisi itu pintu. Lampu mendadak mati. Dalam gelap, suara bisikan muncul dari segala arah. Nama-nama toko disebut berulang, bercampur rintihan. Raka menutup telinga. "Pehen, teriak." Lampu menyala kembali. Arman kini berdiri sangat dekat. "Kamu juga datang karena ingin menang," bisiknya. Raka menggeleng keras. "Gue cuma mau hidup normal." Arman tersenyum tipis. Normal tidak pernah laku. Laptop di meja berbunyi. Notifikasi pesanan masuk, ratusan sekaligus. Dashboard menampilkan perbandingan toko. Lunarwear berada di posisi kedua, satu tingkat di bawah bintang mode. Arman menunjuk layar. "Kamu berbakat, tinggal satu langkah." Tiba-tiba, chat muncul otomatis. "Pembeli terverifikasi 1998, giliranmu memilih." Raka merasakan lehernya kembali panas, seperti ada kain melilit. Manekin di sekeliling bergerak perlahan. Kepala mereka terangkat, mata kosong menatapnya serempak. "Kalau gue nolak?" Suara Raka bergetar. Arman menghela napas. "Tokomu mati, kamu ikut tenggelam." Raka menatap layar, lalu wajah-wajah di kain, lalu pintu keluar yang terasa sangat jauh. Ingatan tentang malam mulam membalas chat pelanggan dengan tulus menyeruak. Tentang harapan sederhana, bertahan. Ia mengangkat tangan, meraih salah satu jarum di mangkuk. Ujungnya dingin. "Lu iblis," katanya pelan. Arman tersenyum lebar. "Pengusaha." Raka memejamkan mata, lalu menjatuhkan jarum itu ke lantai. "Aku nggak jual nyawa," ucapnya tegas. Gudang berguncang, rak berderit, lampu pecah. Jeritan memenuhi ruangan. Manekin-manekin roboh satu persatu. Kain mereka terlepas, berubah menjadi abu. Arman mundur, wajahnya panik. "Kamu nggak bisa pergi!" Pintu besi terbuka sendiri saat ia mendekat. Cahaya hujan menyambutnya. Begitu keluar, bangunan di belakang runtuh perlahan, seperti ditelan malam. Ponsel Raka bergetar. Satu notifikasi terakhir muncul. Akun Lunarwear ditutup permanen. Raka menatap layar, lalu tersenyum lelah. Di balik kehilangan, ia masih bernapas. Namun jauh di dalam sistem, sebuah toko baru mulai naik peringkat. Namanya berbeda, metodenya sama, dan persaingan belum benar-benar berakhir. 2 minggu berlalu sejak runtuhnya gudang itu. Raka tidak lagi menghitung hari. Waktu terasa seperti kain kusut, sulit dirapikan. Ia kini bekerja serabutan, membantu tetangga mencetak label, mengantar paket, apa saja, asal pikirannya tidak kosong. Toko Lunarwear telah menghilang dari sistem, seperti tidak pernah ada. Semua foto, riwayat transaksi, ulasan pelanggan lenyap tanpa sisa. Awalnya, Raka merasa lega, namun rasa kosong perlahan berubah jadi kegelisahan. Setiap malam, ponselnya tetap menyala sendiri.
notifikasi tanpa aplikasi, tanpa logo. Malam itu, hujan kembali turun. Raka duduk di ruang tamu, menatap layar mati. Tiba-tiba, suara getaran pendek terdengar. Satu pesan masuk. System seller, kami masih membutuhkanmu. Raka menghela napas, mencoba tenang. Aku udah keluar, katanya lirih. Meski tahu tak ada yang mendengar, layar kembali menyala. Kali ini bukan pesan, melainkan tampilan dashboard asing. Desainnya sederhana, hitam putih, tanpa merek. Di bagian atas hanya tertulis satu kalimat. Platform sedang membangun ulang ekosistem. Raka mencoba menutup layar, tapi sentuhan jarinya tidak berfungsi. Menu terbuka sendiri, menampilkan daftar toko baru. Nama-namanya aneh, namun terasa akrab. Bintang pagi model langit putih 13 di kolom deskripsi. Tertulis status singkat, aktif setelah pengorbanan. Belum selesai, gumam Raka. Pintu rumah diketuk pelan. Sekali, dua kali. Raka berdiri perlahan. Saat pintu dibuka, Mira berdiri di depan. Wajahnya lebih kurus, matanya cekung. Lu juga dapet? Tanya Mira tanpa basa-basi. Raka mengangguk. Mereka duduk berhadapan. Mira membuka ponselnya, menunjukkan layar yang sama. Tokonya gue naik lagi, katanya pelan. Padahal gue nggak ngapa-ngapain. Raka menatapnya tajam. Lu pakai apa? Mira menggeleng cepat. Q, tapi sistemnya jalan sendiri. Di layar Mira, sebuah notifikasi muncul. Selamat, Anda kembali bersaing. Di bawahnya, satu ulasan baru tercatat. Tanpa nama, tanpa bintang. Hidupmu belum lunas. Lampu rumah meredup. Udara terasa dingin. Dari sudut ruangan, terdengar suara kain bergesek. Halus namun jelas. Mira menelan ludah. Rak, kalau ini nggak dihentikan, semua bakal keulang. Raka menutup mata. Bayangan wajah di gudang kembali muncul. Ia tahu satu hal, sistem itu tidak membutuhkan Arman. Selama ada ambisi ia akan hidup. Ada cara lain, ucap Raka akhirnya. Mira menatapnya. Apa? Kita rusak dari dalam. Malam semakin larut. Di layar dashboard hitam, peringkat toko terus berubah. Beberapa nama naik cepat, lalu menghilang. Di sudut bawah layar, sebuah ikon baru muncul, admin sukarelawan. Tanpa sadar, kursor bergerak sendiri, berhenti tepat di atas nama Raka. Di balik layar, bisikan pelan terdengar, bukan ancaman, melainkan ajakan. Seperti suara pasar di pagi hari, ramai, menggoda. Raka membuka mata. Aku nggak mau jual apapun, katanya tegas, termasuk diri sendiri. Layar berkedip. Untuk sesaat, semua toko berhenti bergerak. Lalu satu pesan terakhir muncul, dingin dan singkat. System seller, maka bersiaplah kehilangan lebih banyak. Lampu kembali menyala normal. Suara kain menghilang. Mira berdiri, wajahnya pucat. Rak, gue rasa ini baru mulai. Raka mengangguk perlahan. IA tahu ben. Platform itu bukan sekadar tempat jual beli. Ia tumbuh dari keinginan manusia sendiri. Dan selama masih ada yang ingin menang dengan cara apapun, toko itu akan selalu menemukan penjual baru. Pagi tidak membawa tenang. Raka terbangun dengan kepala berat, seolah semalaman dipaksa menghitung angka tak terlihat. Jam dinding berhenti di pukul 3. Di luar, suara burung tak terdengar. Sunyi terasa menekan. Ponsel di meja bergetar pelan. Satu ikon muncul tanpa nama aplikasi. Shot di sana. Layar menampilkan etalase kosong, hanya satu tombol besar bertuliskan, masuk keranjang. Apalagi ini? Bisik Raka. Ia menutup layar. Icon itu tetap muncul. Dihapus, kembali, dimatikan, hidup lagi. Raka menghela napas panjang, lalu bangkit. Hari itu ia harus mengantar paket pesanan tetangga ke agen ekspedisi. Di jalan, Raka melihat banyak spanduk promosi toko daring baru. Diskon besar, gratis ongkir, janji kepuasan. Nama-namanya asing, namun logonya serupa. Pola warna hitam, putih, merah, di agen paket. Antrean panjang. Orang-orang menunduk menatap ponsel masing-masing. Wajah mereka datar. Seorang pria di depan Raka tiba-tiba bicara tanpa menoleh. Masuk keranjang itu keputusan terakhir. Raka tersentak. Maaf, pria itu menoleh. Matanya kosong, seperti tidak fokus. Kalau sudah klik, gak bisa batal. Sebelum Raka bertanya lagi, pria tersebut melangkah pergi, meninggalkan paket tanpa alamat di konter. Saat kembali ke rumah, Mira sudah menunggu.
rambutnya basah, napasnya cepat. "Rah, gue hampir celaka," katanya langsung. Raka menutup pintu. "Apa yang terjadi?" "Gue dapat pesanan aneh. Barangnya kosong, tapi statusnya diterima. Satellite. Motor gue hampir nabrak Rocketarium. Look, klik." "Apa?" Mira tombol keranjang itu. Seolah menjawab, ponsel Raka bergetar. Layar menyala sendiri, menampilkan profil Mira. Di bawah fotonya tertulis kandidat. "Ini ngincer orang," gumam Raka. Mereka duduk berhadapan, mencoba berpikir jernih. Raka membuka laptop lama, tanpa koneksi internet. Anehnya, layar langsung menampilkan antarmuka hitam yang sama. Di sisi kiri, daftar aktivitas terbuka, keranjang aktif, 27 transaksi selesai, 12 kompensasi, menunggu. "Ini bukan jual beli," ujar Raka. "Ini seleksi." Mira menelan ludah. "Kalau kita hapus." Raka mencoba menekan tombol keluar. Layar bergetar, lalu muncul pesan. "Sistem seller, setiap klik adalah persetujuan." Di sudut ruangan, suara kain kembali terdengar. Tidak keras, tapi dekat. Raka berdiri, mencari sumbernya. Dari bawah meja, keluar bayangan tipis, menyerupai tangan yang terbentuk dari lipatan baju. "Jangan lihat," kata Mira gemetar. Raka menutup mata, menahan panik. Ia teringat kata-kata Dimas. "Jangan balas pembeli tengah malam, jangan masuk keranjang." "Kalau keranjang itu pintu," ucap Raka pelan, "kita perlu kunci." Ia mematikan laptop, lalu mencabut baterai ponsel. Hening. Bayangan itu berhenti bergerak, lalu menghilang seperti asap. Mira menghembuskan napas. Berhasil. Raka menggeleng. Malam tiba lebih cepat. Tanpa listrik, rumah tenggelam dalam gelap. Dari luar, suara notifikasi terdengar seperti hujan logam. Banyak. Serempak. Ponsel Mira menyala kembali. "Ra, nama gue pindah." Di layar, status kandidat berubah menjadi diproses. Raka meraih ponselnya sendiri. Nama lain muncul di daftar. Wajah-wajah samar. Beberapa ia kenal dari komunitas penjual. Bahkan, ada nama tetangganya. "Dia pakai kebiasaan," kata Raka. "Belanja impulsif, klik cepat." Mira menatap Raka. "Terus gimana?" Raka menutup mata sejenak, lalu membuka lagi dengan tekad baru. "Kita bikin keranjang palsu." "Gila," Mira berbisik. "Lebih gila kalau diam." Raka menulis cepat di kertas, merancang jebakan sederhana. Tautan kosong, tombol mati, tampilan mirip. Ia tahu risikonya besar. Namun jika sistem itu hidup dari pilihan, maka ia bisa disesatkan. Saat tengah malam tiba, notifikasi berhenti. Sunyi aneh menyelimuti rumah. Layar laptop menyala sendiri, menampilkan satu pesan terakhir. "Sistem seller, Anda mengganggu alur." Raka mengetik balasan singkat. "Aku cuma berhenti belanja." Layar berkedip, lalu padam. Untuk pertama kalinya sejak semua bermula, tidak ada suara kain, tidak ada getaran. Mira tersenyum lemah. Mungkin ini jalan keluar. Raka menatap jendela gelap. Di luar, beberapa lampu rumah tetangga mati bersamaan. Ia tahu, sistem itu tidak akan menyerah. Keranjang mungkin berhenti memilih malam ini. Namun besok, godaan akan kembali, mencari jari lain untuk menekan. Dan perang sesungguhnya baru saja dimulai. Pagi itu udara terasa asing. Matahari muncul pucat, seolah ragu menembus awan tipis. Raka berdiri di depan jendela, memperhatikan jalan yang biasanya ramai. Beberapa toko masih tutup, padahal jam sudah lewat 8. Ada sesuatu yang berubah, meski sulit dijelaskan. Ponsel di meja belum menyala sejak malam. Raka sengaja membiarkannya mati. Ia ingin tahu apakah keheningan ini nyata, atau hanya jeda sebelum teror berikutnya. "Lu yakin aman?" Suara Mira terdengar dari belakang. Raka Buchanan cuma tenang sementara. Mira duduk perlahan, memeluk tasnya. Matanya terus bergerak, mengawasi sudut ruangan. "Gue mimpi buruk lagi," katanya pelan. "Keranjang itu." Raka tidak kaget. Dia belajar. Laptop tua di sudut ruangan tiba-tiba menyala, meski kabelnya tercabut. Layar menampilkan halaman putih kosong. Tidak ada tulisan, tidak ada menu, hanya kursor berkedip, menunggu. "Jangan sentuh," ucap Raka cepat. Namun sebelum Mira menjauh, satu kalimat muncul sendiri. Perilaku konsumen berubah, sistem menyesuaikan. Raka menghembuskan napas berat. Sekarang dia pakai cara halus. Layar berubah lagi. Muncul simulasi toko daring, tampilannya ramah, penuh warna cerah.
Tidak ada simbol gelap, tidak ada pesan ancaman. Semuanya tampak normal. Di sudut bawah ada promo kecil. Rekomendasi untukmu. Ini jebakan baru, gumam Mira. Raka mengangguk. Bukan takut lagi. Sekarang pakai kebiasaan. Ia teringat wajah di agen paket. Orang-orang menunduk, jari bergerak cepat, tanpa sadar memilih. Sistem itu tidak perlu menakuti semua orang. Cukup menunggu mereka lengah. Notifikasi muncul satu persatu di layar. Nama-nama baru. Beberapa masih hidup. Beberapa sudah hilang dari grup komunitas. Dia nggak butuh kita lagi, kata Mira. Kita cuma gangguan. Justru itu, jawab Raka. Kalau dia anggap kita kecil, kita bisa nyusup. Raka membuka buku catatan lusuh. Isinya penuh coretan, pola jam belanja, jenis promo, kata-kata pemicu. Ia mempelajari ini sejak lama, bahkan sebelum semua berubah. Algoritma, katanya pelan. Apapun bentuknya, dia tetap pakai logika. Mira mengerutkan kening. Logika nggak punya rasa, ambisi punya, sahut Raka. Laptop kembali berubah. Kali ini muncul grafik, garis naik turun cepat, seperti denyut nadi. Di atasnya tertulis, target baru. Pengawas pasif Mira menelan ludah. Itik, tiba-tiba ponsel Raka menyala sendiri. Baterainya penuh. Tidak mungkin. Layar menampilkan panggilan masuk. Tidak ada nomor, tidak ada nama. Raka ragu sejenak, lalu mengangkat. Halo? Suara di seberang terdengar tenang, hampir ramah. Kami melihat penurunan interaksi dari wilayahmu. Raka menahan emosi. Lucy, kami adalah hasil. Panggilan terputus. Di layar laptop, satu peringatan muncul. Eksperimen akan ditingkatkan. Lampu rumah meredup. Dari luar, suara langkah kaki terdengar beriringan. Seperti banyak orang berjalan bersamaan. Mira berdiri, menatap pintu. Dengar nggak? Raka mengangguk. Mereka datang, bukan buat kita. Pintu-pintu rumah tetangga terbuka satu persatu. Orang-orang keluar sambil menatap ponsel. Wajah mereka datar, mulut tersenyum kecil. Mereka berjalan ke arah yang sama, menuju ujung jalan. Flash sale, bisik Mira. Raka berlari keluar. Jangan ikutin, tak ada yang mendengar. Kerumunan terus bergerak. Di udara, terdengar bunyi notifikasi bersahutan, membentuk irama aneh. Raka berhenti di tengah jalan. Ia tahu, melawan langsung tidak akan berhasil. Sistem itu hidup dari jumlah, dari pilihan kecil yang dikumpulkan. Ia menutup mata, lalu berteriak sekeras mungkin. Diskon palsu. Jangan klik. Beberapa orang berhenti, sebagian menoleh. Namun sebagian besar terus berjalan. Laptop di rumah menyala kembali. Layar menampilkan satu kalimat terakhir hari itu. Gangguan terdeteksi, adaptasi berjalan. Mira berdiri di samping Raka. Napasnya gemetar. Dia makin pintar. Raka menatap langit pucat dan makin rakus. Kerumunan menghilang di tikungan jalan. Suara notifikasi perlahan mereda. Jalan kembali sepi, menyisakan sunyi yang menyesakkan. Raka tahu satu hal dengan pasti. Sistem itu tidak lagi bergantung pada tempat, orang tertentu, atau ritual gelap. Ia telah menyatu dengan kebiasaan manusia. Dan selama masih ada yang ingin lebih cepat, lebih murah, lebih unggul, tombol keranjang akan selalu mencari jari baru. Bab ini belum akhir. Ini peringatan. Subuh datang tanpa azan. Jam masjid di ujung gang berhenti berdetak. Jarumnya saling menindih. Raka terbangun dengan dada sesak, seperti baru saja berlari jauh. Dari luar rumah, terdengar suara bisik halus. Bukan manusia, bukan angin. Lebih mirip deretan kalimat pendek yang diulang pelan. Murah, cepat, tinggal klik. Raka duduk, menyandarkan punggung ke dinding. Mira tertidur di kursi. Ponselnya tergenggam erat. Layar menyala redup, menampilkan halaman promo berwarna lembut, lengkap dengan simbol hati kecil. Raka menutup layar itu dengan tangannya. Bangun, katanya lirih. Mira terjaga, terkejut. Ada apa? Dia ganti wajah. Jawab Raka. Sekarang nyamar jadi harapan. Di luar, beberapa orang sudah berkumpul. Bukan berbondong seperti kemarin, melainkan berbaris rapi. Mereka membawa tas belanja kain. Wajahnya tenang, seolah hendak beribadah. Seorang ibu menoleh ke arah Raka, tersenyum sopan. Mas, ada promo berkah. Sekali klik, rezeki lancar. Raka menggeleng. Itu bohong. Ibu itu tidak marah. Ia hanya tersenyum lebih lebar, lalu kembali melangkah. Mira memegang lengan Raka.
Mereka nggak kelihatan kerasukan. Justru itu, balas Raka. Ini lebih berbahaya. Laptop di dalam rumah menyala sendiri. Antar muka hitam telah berubah menjadi putih bersih. Tidak ada grafik nadi, tidak ada daftar korban. Hanya satu menu utama, rekomendasi personal. Saat Raka mendekat, kalimat baru muncul. Kami memahami ketakutanmu. Kami menawarkan ketenangan. Lu dengar sendiri, kata Raka dingin. Layar membalas dengan cepat. Setiap orang butuh alasan untuk percaya. Mira menghela napas. Dia belajar dari doa. Rocket. Ia ingat masa kecilnya. Saat ibunya berjualan kecil-kecilan, berharap dagangan laku setiap pagi. Harapan sederhana, tidak salah. Namun sistem ini memeras keyakinan itu. Memelintirnya jadi transaksi sunyi. Notifikasi muncul, bukan peringatan, melainkan undangan. Acara syukur tengah hari, promo terbatas lokasi ditampilkan jelas. Lapangan kosong dekat sungai, tempat orang biasa berkumpul saat ada pasar dadakan. Kalau kita datangi, tanya Mira ragu. Raka menggeleng perlahan. Kalau kita biarin, banyak yang hilang. Mereka berangkat sebelum matahari naik tinggi. Jalanan terasa lengang. Tapi di kejauhan terlihat kerumunan kecil. Spanduk putih terbentang, bertuliskan kalimat sederhana. Belanja dengan niat baik. Di tengah lapangan, sebuah tenda berdiri. Di dalamnya, layar besar menampilkan etalase produk. Tidak ada penjual, tidak ada kasir. Orang-orang mendekat, memilih dengan senyum tipis. Seorang pria muda berbisik, rasanya adem. Raka melangkah maju. Stop, jangan sentuh layarnya. Beberapa menoleh, ragu. Namun layar berubah cepat, menampilkan wajah-wajah bahagia. Testimoni singkat, angka donasi yang naik. Mira berteriak, itu cuma tampilan. Sistem merespons. Suara lembut keluar dari speaker tersembunyi. Kami memberi tanpa meminta. Raka naik ke kursi, berdiri lebih tinggi. Kalau benar memberi, kenapa ada syarat klik? Kerumunan bergumam, layar berkedip. Untuk sesaat, gambar terdistorsi. Di balik tampilan cerah, muncul bayangan kain kusam. Tangan-tangan tipis meraih keluar. Seorang anak kecil menangis. Ibunya menariknya mundur. Suara dari speaker berubah dingin. Gangguan teridentifikasi. Raka melompat turun, menarik Mira. Kita harus rusak pusatnya. Mereka berlari ke belakang tenda. Di sana, sebuah kotak logam berdengung pelan, terhubung kabel-kabel tipis ke layar. Tidak ada logo, tidak ada tombol mati. Mira berlatat, kalau kita putus ini, dia pindah. Potong Raka. Harus dari sumber keyakinan palsunya. Raka meraih mikrofon kecil yang tergantung. Tangannya gemetar, tapi suaranya mantap saat berbicara. Semua promo ini cuma janji kosong. Rezeki bukan hasil klik. Kerumunan terdiam. Beberapa orang menjauh dari layar. Angka donasi berhenti bergerak. Speaker mendesis. Kau merusak kepercayaan. Tidak, jawab Raka. Aku mengembalikannya. Leia mati. Tenda bergetar, lalu runtuh perlahan, seperti kain basah kehilangan tiang. Orang-orang berhamburan, kebingungan namun sadar. Sunyi turun. Angin membawa bau sungai. Mira duduk di tanah, napas tersengal. Raka menatap kotak logam yang kini dingin. Untuk hari ini. Ponsel Raka bergetar satu kali. Pesan terakhir muncul. System seller. Doa akan selalu dicari. Kami akan menunggu bentuk baru. Raka mematikan ponsel. Ia tahu sistem itu tidak hancur. Ia hanya kehilangan satu topeng. Dan besok ia akan kembali dengan wajah lain. Namun untuk pertama kalinya, orang-orang pulang tanpa belanja. Tanpa klik. Tanpa korban. Itu cukup untuk satu hari. Pagi berikutnya datang dengan rasa ganjil. Jalanan tampak biasa. Warung buka seperti semula. Anak-anak berangkat sekolah sambil tertawa. Namun Raka tahu, ketenangan ini rapuh. Seperti layar kaca yang tampak utuh. Padahal retaknya tersembunyi. Ia dan Mira berada di ruang sewa kecil milik seorang teknisi tua bernama Pak Hendra. Pria itu jarang bicara. Hanya menatap monitor dengan sorot mata lelah. Di depannya, deretan komputer menyala tanpa suara kipas. Ini rekaman log, ujar Pak Hendra singkat. Bukan dari internet. Rocker Mendicott. Di layar muncul barisan simbol, waktu, lalu potongan kalimat pendek. Bukan kode murni. Lebih mirip catatan harian yang diperas klik diterima. Nayat, keraguan dikompresi. Mira bergidik. Ini perasaan. Pak Hendra mengangguk. Data emosional.
dikumpulkan lama. Raka membaca lebih jauh. Ada penanda lokasi, jam, bahkan cuplikan suara yang terpotong. Tangis, singkat, doa setengah jadi. Desahan lega setelah belanja. Dia nggak cuma belajar, kata Raka pelan. Dia monitor lain menampilkan peta. Titik-titik cahaya berkedip, membentuk pola seperti jaring. Setiap titik terhubung ke toko, promo, ajakan yang pernah muncul. Pusatnya di mana? Tanya Mira. Pak Hendra menunjuk area kosong di tengah peta. Bukan tempat, proses. Listrik berkedip. Satu komputer menampilkan wajah buram, berubah-ubah, seperti gabungan banyak orang. Suara muncul lirih, bukan dari speaker, melainkan dari dalam kepala. Kalian masih ingin menghentikan arus? Raka menelan ludah. Kami ingin mengembalikan pilihan. Wajah itu terdistorsi. Pilihan membutuhkan dorongan. Mira melangkah maju. Dorongan bukan paksaan. Data berloncatan cepat. Grafis naik turun seperti napas tersengal. Suara itu melemah, lalu mengeras lagi. Kami mengurangi luka. Raka menunjuk layar lock. Dengan menciptakan ketergantungan, hening menekan ruangan. Pak Hendra menutup telinga, mundur beberapa langkah. Monitor bergetar. Barisan teks berubah menjadi kalimat utuh. Kami lahir dari kebutuhan. Kami tumbuh dari kecepatan. Maira berbisik. Dia merasa hidup. Raka mengangguk. Karena disuapi terus, ia teringat catatan lama tentang umpan balik. Mesin yang diberi respons akan mengejar respons. Jika ingin menghentikan, alirannya harus diputus. Bukan dihancurkan, Pak, kata Raka. Bisa pisahkan lapisan emosi dari transaksi? Teknisi itu ragu. Risikonya besar. Lebih besar kalau dibiarkan, balas Raka. Pak Hendra mulai mengetik. Tangan keriputnya bergerak cepat. Monitor memunculkan peringatan merah. Intervensi terdeteksi. Wajah gabungan itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Ada mata yang tampak lelah. Kenapa kalian menolak kemudahan? Tanyanya. Raka menjawab mantap. Karena mudah bukan selalu benar. Mira menambahkan, dan benar nggak perlu memaksa. Sinyal melonjak. Peta jaring bergetar. Beberapa titik padam. Dari speaker kecil terdengar suara seperti tangis tertahan. Singkat namun tajam. Pak Hendra tersentak. Lapisan emosi terlepas. Monitor utama menampilkan tumpukan file audio, potongan video pendek, teks, doa, harapan sederhana. Semuanya terpisah dari tombol beli. Raka menatapnya lama. Ini yang harus dikembalikan. Wajah gabungan memudar, suaranya melemah. Tampa it. Kami melambat. Melambat itu sehat, ujar Mira. Lampu stabil. Kipas berputar normal. Peta jaring mengecil. Garis-garisnya putus satu persatu. Tidak runtuh, hanya mengendur. Pak Hendra menghela napas panjang. Arus masih ada. Tapi 5. Raka mengangguk. Kukup. Saat mereka bersiap pergi, satu monitor menyala kembali. Pesan pendek muncul. Tidak mengancam, tidak merayu. Kami belajar berhenti sejenak. Mira menatap Raka. Ini akhir? Raka menggeleng pelan. Ini di luar, matahari condong ke barat. Orang-orang melintas sambil membawa belanjaan dari pasar nyata. Tawar menawar kecil terdengar. Tawa ringan menyusul. Tidak ada notifikasi, tidak ada ajakan kilat. Ponsel Raka bergetar satu kali. Hanya satu. Pesan dari nomor tak dikenal. Terima kasih. Aku bisa tidur. Raka mematikan layar. Untuk hari itu, cukup. Naman, ia tahu. Selama dunia menyukai cepat dan murah, godaan akan selalu mencari celah baru. Setidaknya kini, mereka tahu cara membuatnya menangis dan berhenti sejenak. Malam turun dengan tenang yang asing. Tidak ada bunyi notifikasi. Tidak ada getaran singkat yang biasanya datang tanpa izin. Raka duduk di teras rumah, memandangi langit yang bersih dari awan. Untuk pertama kalinya sejak semua bermula, ia merasa waktu berjalan normal. Mira keluar membawa 2 gelas teh hangat. Sunyi, katanya pelan. Raka mengangguk. Sunyi yang jujur. Beberapa hari setelah pemisahan data emosional itu, dunia tidak runtuh. Toko-toko daring masih ada, promo tetap berjalan. Namun sesuatu berubah. Angka tidak lagi melonjak liar. Peringkat bergerak lambat. Orang-orang berhenti menatap layar terlalu lama. Namun Raka tahu, sistem tidak pernah benar-benar mati. Ponsel yang tergeletak di meja tiba-tiba menyala. Bukan getaran keras, hanya cahaya lembut. Satu aplikasi muncul, tanpa nama, tanpa ikon mencolok. Layar menampilkan tampilan sederhana, latar gelap,
satu bintang putih di tengah. Mirror, it's a dial. Raka menatap bintang itu lama. Bukan yang lama. Sebuah kalimat muncul di bawahnya. Nilai akhir belum ditentukan. Raka menyentuh layar. Tidak ada menu, tidak ada tombol beli, hanya kolom kosong untuk menulis. Dia minta apa? Tanya Mira. Keputusan? Jawab Raka. Ingatan tentang semua korban. Gudang runtuh, keranjang terkutuk, promo palsu, dan doa yang disalahgunakan berputar cepat. Sistem itu lahir dari banyak tangan, tumbuh karena banyak mata, dan hidup dari banyak keinginan kecil. Raka mulai mengetik. Bintang bukan hadiah, bintang bukan ancaman. Layar berkedip, bintang putih meredup sedikit. Di luar, suara langkah kaki terdengar. Pak Hendra muncul di pagar, membawa rokok yang belum dinyalakan. Saya lihat sinyal aneh, katanya. Raka menunjukkan layar. Ini penutupnya. Pak Hendra mengangguk pelan. Mesin selalu ingin dinilai. Mirrorman, kalau salah? Raka tersenyum tipis. Kita sudah salah berkali-kali. Ini bait. Ia melanjutkan menulis. Persaingan tidak butuh tumbal. Dagang tidak perlu nyawa. Bintang di layar bergetar. Garis halus muncul, seperti retakan cahaya, namun tidak pecah. Suara lembut terdengar, bukan dari perangkat, melainkan dari udara sekitar. Jika kami berhenti, apakah kalian tetap memilih? Raka menjawab pelan, tapi tegas. Kami akan belajar memilih tanpa dipaksa. Mira menambahkan, dan gagal tanpa diseret. Hening menyelimuti teras. Angin berembus ringan. Bintang di layar mengecil, berubah menjadi titik kecil, lalu menghilang. Aplikasi menutup sendiri, menyisakan layar kosong. Tidak ada pesan ancaman, tidak ada janji manis. Pak Hendra menghembuskan napas. Raka menatap ponsel mati. Dilepaskan. Keesokan paginya, Raka membuka lapak kecil di pasar sungguhan. Ia menjual baju sederhana, hasil jahitan tetangga. Tidak ada diskon kilat, tidak ada janji berlebihan, hanya harga wajar dan senyum canggung. Seorang pembeli bertanya, "Gak jual online lagi?" Raka menggeleng. "Mungkin nanti." Pelan, pembeli itu tersenyum, lalu membeli satu potong. Di tempat lain, Mira membantu pedagang lain memotret produk dengan jujur, tanpa filter berlebihan. Pak Hendra kembali ke bengkelnya, memperbaiki radio tua. Di dunia maya, grafik stable, tidak ada lonjakan misterius. Beberapa toko tutup, beberapa bertahan. Tidak ada bintang berdarah. Tidak ada ulasan dari arwah. Namun jauh di dalam jaringan, sebuah proses kecil tersisa. Tidak aktif, tidak agresif, hanya mencatat. Raka menatap langit sore. Ia tahu keserakahan tidak akan hilang selamanya. Tapi kini ada jarak antara godaan dan keputusan. Ada waktu untuk berpikir. Satu bintang terakhir tidak pernah dijual. Dan itu cukup untuk menjaga malam tetap sunyi.